Halo semua, pada hari ini kita bakal belajar yang namanya Data Manipulation Language atau DML pada database. Nah, kalau kalian tahu, sebenarnya ada DDL, Data Definition Language, dan DCL, Data Control Language. Nah, pada hari ini Data Manipulation Language yang bakal kita pelajari adalah gimana kita bisa memanipulasi data pada tabel. Oke? Jadi yang sebelumnya itu DML, Data Definition Language, kita adalah membuat datanya itu sendiri, membuat table, membuat database gitu ya. Nah, yang bakal kita pelajari hari ini tidak terlalu banyak. Kita bakal belajar cara untuk insert data, cara delete, cara update, terus kita bakal belajar yang namanya bikin trend. Itu nanti saya bakal jelasin kayak gimana cara pakainya. Dan yang terakhir kita juga ada order by dan simple query. Order by harusnya udah lumayan jelas ya, kita bakal nge-order, nge-sort berdasarkan apa gitu. Kalau misalkan berdasarkan nama berarti jadi kita bisa urutkan berdasarkan nama misalkan seperti itu ya. Nah, untuk simple query yang bakal kita pelajari misalkan replace a substring, kita bakal menggantikan sebuah serpihan kata, serpihan string menjadi kata-kata yang lain. Oke, nanti kita bakal pelajari, kita akan validate dulu data, caranya gimana. Lower alphabet case kita bakal turunkan jadi huruf kecil gitu misalkan. Kita ada contains, ends with, and starts with. Kita bakal lihat caranya gimana. Terus kita ada main-main untuk tanggal juga. Kalau database pasti ada tanggal, nah kita bakal sedikit main-main basicnya untuk tanggal ya. Nah ini untuk aplikasi yang kita bakal pakai adalah SSMS ya. Untuk versi tidak terlalu dipengaruhi, kalian bisa pakai versi berapa aja. Di sini saya juga pakai ada SQL Express ya. Nah, sebelum kita mulai, ini saya ada create plus insert.bak. .bak ini adalah sebuah file yang kita pakai untuk merestore suatu database. Jadi kita bisa simpan database yang sudah pernah ada ke dalam suatu file. Nah, ini kita bakal restore, balikin lagi ke dalam si SSMS ini, dan kita bakal pakai. .bak ini sudah ada database-nya, tabelnya, ya, kolomnya, dan data-datanya juga ya. Jadi kita bisa langsung coba testing, coba query dengan data yang sudah ada. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah kita perlu ke bagian database. Kita klik kanan, kita restore database. Kita ke bagian device, kita ke titik 3 ini, dia bakal pilih dari mana, kita add. Nah, di sini kita tinggal pilih aja nih, mau dari mana. Ya, tempat kita taruh create plus insert .bak-nya. Nah, ini biar saya cari dulu ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu harusnya ada seperti kayak gini, tinggal diklik aja, terus oke. Terus oke lagi. Nah, dia bakal otomatis nge-add ke dalam kita nama database OOVO Salon. Terus kemudian kita tinggal klik OK, dia bakal nge-restore. Nah, database OOVO Salon restored successfully. Kemudian kita bakal lihat di sini ada OOVO Salon. Ini sebelumnya juga ada database yang pernah saya pakai ya. Jadi ini bisa kita lihat list-list database-nya. Kalau misalkan nggak muncul, kalian bisa klik kanan refresh buat nge-refresh list database-nya. Oke. Kalau kita expand, kita bisa lihat nih di sini ada tables. Tablesnya kita ada table apa aja, ada semua table ini ya. Terus kita bisa expand lagi, kita ada lihat kolomnya, kolomnya ada apa aja. Terus kita bisa lihat constraint-nya. Di sini nggak ada constraint pas-pasannya. Kalau misalnya kita ke MS Staff misalkan, ada kolom, terus ada constraint. Nah ini ada constraint check ID staff, berarti pada staff ID dia ada suatu constraint yang membuat dia nggak bisa sembarangan gitu staff ID-nya ya. Nah ini sekedar buat database-nya. Nah sebelum kita masuk, ini paling sedikit penjelasan untuk database-nya. Kita bakal punya database yang seperti ini ya. Kita ada MS Customer, Header Salon Service, Staff, dan Detail Salon Service, MS Treatment, dan MS Treatment Type. Ini .bak-nya juga saya nanti akan taruh di description. Kalian bisa ambil aja dan coba-coba latihan sendiri ya. Paling yang bakal kita pakai hari ini adalah MS Staff-nya aja biar gampang, dan nanti mungkin sedikit dari Header Salon Service buat ambil date-nya ya. Oke. Nah, kita coba ke balik notepad kita. Kita bakal belajar cara insert data nih. Nah, yang pertama kali kita lakukan, kita misalkan mau dari table staff ya. Kita bakal lihat dulu, kita ada table staff di sini. Ini saya kecilin dulu. Kita ada table staff. Namanya itu MS staff. Yang DBO ini bisa diabaikan aja, langsung tulis MS staff juga bisa ya.
select bintang from ms staff. Kalau misalnya kita coba jalanin, harusnya tidak ada karena dia bakal bilang invalid object name ms staff-nya nggak ada karena kita masih pakai database action figure store nih. Kita belum pakai database yang namanya OOVO Salon. Kita cara gantinya tinggal klik drop down-nya, kita ganti ke OOVO Salon. Atau kalau misalkan mau cara cepatnya, kalian bisa langsung tulis saja use database OOVO Salon. Oh sorry, bukan use database, tapi use doang ya, use OOVO Salon. Nah, kalau misalnya kita udah jalanin ini, cara jalanin kita tinggal blok, terus klik F5 kalau nggak execute. Otomatis dia bakal pindah ke OOVO Salon. Nah, kalau sekarang kita coba blok, kita F5 lagi, dia bakal ketemu isi-isinya. Ini berikut data-data yang sudah ada ya. Nah, kita mau coba insert data nih. Cara insert, kita tinggal tulis insert into kemana, ms staff, terus kemudian values-nya apa, ya kita bakal masukin values-nya. Di sini karena ada staff ID 1 sampai 5, kita karena staff ID di sini adalah primary key kalau kalian lihat. Nah, ini nggak boleh sama ya. Dia ada cek staff ID-nya juga. Nah, kalau gitu kita bikin aja SF006 misalkan. SF006 terus namanya itu misalkan Leiva. Gendernya itu male misalkan. Terus kemudian staff phone-nya itu misalkan sembarangan aja. Oke. Terus kita ada staff address-nya misalkan Jalan ABC nomor 123. Gitu ya. Staff salary-nya bilang aja 3 juta. Karena ini adalah angka, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat tipe datanya apa aja nih. Kita lihat di sini adalah varchar, varchar, varchar. Nah, tapi untuk staff salary-nya adalah numeric. Jadi kita langsung pakai angka aja, nggak usah kasih petik ya. Kemudian kita tinggal kasih staff position-nya, misalkan stylist. Terus kita coba blok aja. Kita blok, kita jalankan one row effective. Kita coba select lagi ms staff-nya. Seharusnya sudah ada Leiva ya. Nah, kemudian sekarang kita bakal belajar buat delete nih. Di delete kita tinggal bikin aja, misalkan saya mau delete si Leiva-nya. Delete, terus kemudian from mana ms staff. Terus kita bakal kasih tahu suatu kondisi. Kondisinya tinggal tulis where. Dimana misalkan kita mau bikinnya itu staff name-nya. Staff name itu sama dengan dari misalkan Leiva. Kita mau delete Leiva-nya ya. Nah, kalau kita coba jalanin, harusnya one row effective. Kita coba select lagi, harusnya Leiva-nya sudah hilang. Gitu ya. Ini sebenarnya kalau mau satu line juga nggak masalah. Itu nggak ada perbedaan ya. Hanya biar lebih rapi aja buat dilihatnya ya. Next, kita bakal buat update-nya nih. Misalkan update ms staff. Kita bakal ngeset. Misalkan kita insert dulu nih yang tadi, yang Leiva. Kita insert dulu. Nah, kita coba select lagi. Kita ada Leiva. Misalkan saya mau update namanya nih. Namanya saya mau ganti dengan A-nya 2. Berarti saya tinggal tulis aja staff name. Sama dengan Leiva, A-nya 2. Terus kita kasih where. Where staff name-nya itu kita bikinnya itu sama dengan Leiva. Berarti dia mau cari di mana staff name-nya itu yang Leiva A-nya 1. Kemudian yang A-nya 1 dia mau ganti dengan A-nya 2 gitu ya. Jadi harusnya bahasa Inggris biasa ya. Update table ini kita mau ngeset staff name jadi ini. Di mana staff name nama lamanya itu apa? Ini gitu. Kita coba jalanin. Nah, one row affected, kita coba select lagi, harusnya A-nya jadi 2. Nah, ini coba saya ganti jadi awal dulu ya. Saya ganti kembali ke Leiva-nya A-nya 1. Oke, kalau kita coba jalanin, harusnya A-nya jadi 1. Nah, sekarang kita balikin lagi yang ke A-nya 2 ya. Tapi kita ada sedikit tambahan nih. Kita taruh begin tran. Bisa jadi juga bikin transaction, tapi singkatnya itu tran. Nah, tran itu apa? Jadi kita bakal mencatat nih, mencatat rekor apa aja yang kita sudah lakukan ya dengan keyword bikin tran. Jadi kita jalanin misalkan kayak gini, F5 bikin trannya juga di
blok bareng ya. Terus kalau kita coba lihat, harusnya levelnya jadi 2. Nah, misalkan saya salah update. Cara ngulanginnya kan kita repot ya, perlu ubah update-nya lagi. Ada fitur namanya rollback. Oke. Nah, rollback-nya tinggal kita panggil. Kita tinggal select lagi, kita bakal lihat dia bakal berubah kembali jadi A-nya 1, ya. Jadi dia bakal rollback ke sebelum dijalankannya begin run. Nah, harusnya ini segitu aja buat insert, delete, sama update. Nah, paling kita mau coba belajar simple query yang dimana kita bisa pakai nanti di insert, delete, atau update-nya tersebut, ya. Nah, misalkan di sini saya bikin 1 aja. Nah, kita bakal lihat dulu di sini kita mau replace nih substring. Nah, saya bikin aturannya aja, misalkan dari SF001, saya mau ganti SF001-nya jadi staff spasi 001 gitu. SF-nya ganti jadi staff. Nah, caranya gimana? Kita nggak pakai update ya. Misalkan kita mau dapetin aja, kita nggak mau update data aslinya, kita hanya mau munculin yang SF-nya jadi staff. Nah, kita bisa pakai select. Kita mau select apanya nih? Kita mau select staff name. Oh, sebelum itu paling kita select, kita bakal tulis from dulu nih. From MS staff, biar SQL-nya itu SSMS-nya tahu kita mau ambil kolom dari table mana. Terus kita tinggal pilih staff name. Kalau misalkan kita coba blok ya, nah harusnya semua namanya muncul. Sekarang kita mau ganti dengan, oh sorry, bukan staff name ya, tapi staff ID. Staff ID, berarti kalau kita coba blok, jadinya semua ID-nya muncul. Kalau di SQL itu ada namanya replace. Ini saya pakai huruf besar aja biar kelihatan bedanya ya. Sebenarnya semua yang kalian pakai huruf kecil ini, yang huruf besar ini nggak masalah ya kalau mau di huruf kecil kan. Sebenarnya biar lebih gampang dilihat aja kalau ini adalah keyword gitu. Oke. Nah, ini saya select replace. Dia ada beberapa parameter. Yang pertama adalah substring apa yang kita mau replace. Jadi misalkan saya mau replace SF dengan apa? Dengan staff spasi. Oke. Nah, kalau misalkan kita coba jalanin, harusnya dapatnya staff 001, staff 002 gitu ya. Tapi no column name, karena dia udah nggak ada nama kolomnya lagi. Cara kasih nama kolomnya, kita tinggal tulis aja, misalkan di sini staff ID sama dengan gitu ya. Kita coba jalanin, dia bakal ubah jadi staff ID. Nah, misalkan gimana kalau misalkan saya mau kasih spasi. Nah, kita tinggal kasih tutup kurung kotak. Tutup kurung kotak. Terus kita blok lagi staff ID, harusnya udah jadi 1 gitu ya. Next, kita sudah selesaikan yang replace substring. Kita mau coba yang validate null data nih. Nah, paling di sini saya bakal bikin lagi insert yang baru. Kita copy aja yang ini ya. Oke. Misalkan namanya yang lain aja, Bobby SF007. Misalkan dia nggak ada gender nih, dia belum isi gendernya. Kita ganti jadi null. Oke, terus kita coba jalanin. Kita coba select aja, misalkan select bintang from MS staff. Nah, kita coba jalanin select bintangnya. Nah, harusnya datanya ini null. Oke. Kita mau munculin semua data yang dimana tidak ada yang null gitu. Caranya, kita tinggal select bintang from MS staff where dimana misalkan kita tahu staff gendernya itu null. Staff gender is not null. Nah, kita coba jalanin. Harusnya Bobby-nya nggak muncul karena staff gendernya ada yang null. Jadi dia bakal munculin yang nggak null. Kalau misalkan kita ganti jadi is null, dia bakal munculin Bobby doang. Gitu ya. Nah, itu untuk validasi not null yang sederhana ya. Nah, sekarang kita bakal coba lagi. Misalkan kita mau lower alphabet case. Andaikan aja misalkan kita mau select staff name ya. Kita bikin from-nya dulu. From MS staff. Terus staff name. Oke, kita coba select. Kita lihat harusnya semua nama muncul. Oke. Kita mau ubah staff name-nya jadi huruf besar semua nih.
kita bisa pakai namanya upper. Upper, kita tutup kurung buka kurung aja, terus kemudian kita blok harusnya semua jadi huruf besar. Sama juga kalau mau jadi huruf kecil tinggal di lower. Oke. Karena dia nggak ada no column, kita tambahin aja. Misalkan upper name gitu. Kita coba blok. Nah, harusnya nama kolomnya sudah ada. Itu ya untuk jadi huruf besar huruf kecil. Next kita bakal cek nih, apakah suatu string itu contains suatu yang kita bakal cari atau enggak. Apakah dia diakhiri atau diawali gitu. Nah, di sini misalkan kita mau cari si Dian Velita Tanoto nih. Kita mau lihat apakah ada orang yang punya nama tangannya Velita. Dia nggak peduli depannya apa atau belakangnya apa, yang penting nama orang itu mengandung Velita gitu ya. Select bintang from MS staff where staff name, kita bakal pakai namanya like. Nah, kita bakal masukin aturan kita di sini. Kalau di SQL ada namanya wildcard ya. Jadi wildcard yang kita bisa pakai sebagai apa saja gitu. Namanya yang logonya itu persen ya. Jadi persen, saya nggak peduli depannya mau apa. Terus tengahnya harus ada Velita. Terus kita persen lagi. Nah, kalau kita coba select, harusnya hanya muncul yang ada Velita doang. Gitu ya. Nah, itu sama juga. Kalau misalkan saya mau dia diawali dengan misalkan diawali dengan Dian gitu. Misalnya saya hapus saja Dian. Akhirnya itu saya nggak peduli mau apa. Ya udah, saya tinggal jalankan kayak gini. Harusnya muncul yang ada Dian doang. Nah, kalau misalkan saya bikinnya itu misalkan ini jadi wildcard juga, terus ini hanya huruf A gitu. Nah, dia bakal lihat semua nama yang ada huruf A-nya. Nah, kebetulan di sini semuanya ada huruf A-nya. Jadi semuanya kepilih gitu ya. Nah, ini tinggal dicoba-coba sendiri. Harusnya nggak terlalu sulit. Nah, kita bakal dapetin date hari ini gitu misalkan. Saya mau insert. Coba kita lihat dulu ya sebelumnya itu. Kita bakal select bintang from header salon service. Kita coba blok aja jalanin. Nah, di sini ada date nih. Misalkan saya mau insert transaction baru. TR0010. Insert into header salon service values. Values-nya itu kita mau TR010. Kemudian customer itu kita pakai yang CU005 aja. Kemudian staffnya kita pakai staff 004. Kemudian nah date-nya ini misalkan saya mau date hari ini. Kita tinggal pakai nama fungsinya itu get date. Itu bakal ngembaliin tanggal hari ini gitu ya. Terus kemudian ini saya masukin manual aja cache misalkan ya. Coba jalanin one row affected, kita coba blok. Harusnya ada muncul TR010 di mana tanggalnya itu hari ini. Nah, terakhir kita mau belajar untuk addition and subtraction of date. Nah, mungkin kalian tanya-tanya nih, dari mana saya bisa tahu semua function-function yang ada gitu. Nah, sebenarnya semua itu kalian bisa cari di Google ya. Misalkan nih kita coba cari aja nih. Misalkan saya nggak tahu cara buat subtract and addition date di SQL ya. Kita coba cari di Google ya. Nah, misalkan kita cari aja addition date SQL gitu ya. Nah, harusnya kalau kita cari yang di W3 School, ini harusnya yang paling lengkap ya kalau misalkan buat SQL itu kita bisa cari di W3 School. Nah, di sini ada SQL namanya date add. Nah, kita coba klik aja. Nah, date add nambahin add gitu, nambahin date. Oke. Ada parameter-parameternya, interval, number, dan date. Kita bisa lihat di sini ada interval, itu adalah yang mau kita tambahin atau kurang adalah apa? Tahun, quarter, bulan, atau gimana. Ini ada formatnya, kita bisa masukin year, atau masukin YYYY 4 kali, atau YY 2 kali gitu. Numbernya, dia bakal require berapa numbernya, bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti ke masa depan, negatif ke masa lalu. Kemudian date-nya, tanggal yang kita mau modify. Oke. Nah, kita bisa coba nih.
Misalkan select date at. Nah, kita mau coba select aja ya. Misalkan date at-nya itu kita tadi adalah, kita mau coba tahun ya. Misalkan year, terus apalagi di sini ada number, berarti angka yang kita mau ganti gitu. Misalkan saya mau ubah jadi 2 tahun lalu, min 2, min 2. Kemudian yang tanggal yang kita mau ubah, berarti get date. Nah, ini kalau kita coba jalanin, harusnya kita dapat 2018, tanggalnya hari ini, jamnya juga hari ini, tapi tahunnya 2 tahun lalu gitu. Berarti kalau saya mau positif, berarti tinggal jadi 2. Berarti 2022. Nah, kalau misalkan saya mau insert ke si header salon service, berarti saya tinggal tr011, ini semua sama aja. Kemudian saya tinggal date at di sini. Terus misalkan saya mau bikinnya itu 2 bulan lalu, month, min 2, kemudian get date. Nah, oke, kita bakal insertnya itu seperti gini. Terus kita tinggal blok. Nah, kita tinggal select lagi si header salon service. Harusnya muncul tr11 di mana tahun dan tanggalnya sama, tapi dia 2 bulan lalu. Itu juga kalian bisa pelajari ya. Di sini juga ada banyak banget function-function yang dari SQL yang bisa kalian pelajari ya. Jadi kalau misalkan ada yang kalian nggak tahu, kalian tinggal cari di Google aja, itu sangat lengkap sekali ya. Nah, ini ada yang kelupaan dikit ya. Yang bagian order by kita belum coba. Nah, ini sekarang kita coba sebentar aja. Misalkan kita bakal select bintang from MS Staff. Kalau misalkan kita sekedar select gini kan namanya itu nggak berurutan ya. Nah, misalkan saya mau coba buat biar namanya itu berurutan berdasarkan abjad. Nah, kita tinggal pakai namanya order by. Order by misalkan staff name. Terus kita tentuin mau ascending atau descending. Kalau mau ascending berarti tinggal ASC, berarti dari A ke Z. Tapi kalau descending berarti dari Z ke A. Nah, kalau kita coba jalanin, harusnya sekarang nama Bobby paling atas dan berikutnya Rian paling bawah. Jadi kalau misalnya buat descending, kita tinggal DESC, descending. Nah, pas kita blok lagi, otomatis si Rian yang bakal paling atas. Oke? Nah, harusnya buat DML dan query-query sederhana itu kayak gini aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanyakan di komen. Terima kasih.